lagi dengan saya Febrina. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman di sini untuk kita semua, yaitu tentang pengalaman bekerja di Malaysia. Banyak yang menanyakan umur berapa sih datang ke Malaysia. Ini saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya datang ke Malaysia ini waktu umur saya 18 tahun, di mana 18 tahun itu baru tamat SMA. Waktu itu saya seseorang dari Depnaker menawarkan pekerjaan, datang ke sekolah menawarkan pekerjaan untuk bekerja di luar negeri, yaitu Malaysia, dan saya pun menerima tawaran itu. Di sini saya juga akan menjawab kenapa sih bekerja ke Malaysia. Mungkin banyak yang menanyakan kenapa sih bekerja ke Malaysia. Bekerja ke Malaysia itu bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Untuk saya pribadi, saya datang ke Malaysia, bekerja di Malaysia itu saya memiliki alasan tersendiri kenapa saya datang ke sini. Pada saat itu saya percaya untuk bekerja ke Malaysia karena yang datang mempromosikan pekerjaan ke sekolah saya itu yaitu seseorang dari Depnaker. Dari situ kami dikasih pengalaman, dikasih bimbingan untuk bekerja ke Malaysia, dan di situ kami juga diyakinkan bahwa bekerja ke sini itu bekerja dengan selamat dan tidak bekerja secara ilegal, yaitu secara legal. Mungkin banyak yang menanyakan kenapa lebih memilih bekerja di Malaysia daripada di negara sendiri. Untuk saya sendiri, saya bukan tidak mau bekerja di negara saya sendiri. Saya sangat cinta Indonesia. Semua kita pun pasti cinta dengan negara kita sendiri. Tetapi pada masa saya tamat sekolah, saya ditawarkan bekerja di salah satu kantor, yaitu kantor kejaksaan, untuk menjadi honor di sana. Ya seperti biasa, honor-honor, mengetik-ngetik laporan, mengikut jaksa dalam sidang. Saya ditawarkan dengan gaji 400.000 pada tahun 2012. 400.000 itu kalau untuk biaya kita sendiri mungkin itu cukup, tapi untuk saya pribadi uang itu tidak cukup untuk saya menolong orang tua saya, menolong adik-adik saya, untuk menolong mereka untuk sekolah. Jadi itu alasan utama saya kenapa saya memilih bekerja ke Malaysia. Karena saya berpikir kalau saya bekerja ke Malaysia, saya dapat membantu adik saya bersekolah, saya dapat menyimpan untuk sedikit untuk diri saya sendiri. Itu alasan saya kenapa saya bekerja ke Malaysia. Dan di sini juga saya ingin menjawab, apa aman kerja di Malaysia? Kalau menurut saya, kalau kita pergi bekerja ke Malaysia melalui Depnaker ataupun PJP 3 TKI, maka kita akan dipekerjakan dan bekerja di sini secara aman. Gak ada yang perlu ditakutin untuk kerja ke Malaysia, walaupun Malaysia itu negara luar menakutkan. Gak ada yang perlu ditakutkan karena kita datang ke sini atas izin dari pemerintah Indonesia, dan kita bekerja di sini pun akan aman, dan juga memiliki contohnya asuransi. Jika ada yang terjadi sesuatu apa dengan kita dapat pergi ke kedutaan besar Indonesia. Karena sebelum kita berangkat ke Malaysia itu, saat kita training di PJP 3 TKI, kita sudah diberikan alamat-alamat kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia untuk melaporkan jika kita memiliki sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan kita mendapatkan bekerja di sini. Besar nggak sih gajinya kerja di Malaysia? Sebenarnya gaji bekerja di Malaysia dengan gaji bekerja di Indonesia itu sama aja, nggak jauh beda. Bekerja di Malaysia menjadi TKI
memiliki gaji pokok sama aja dengan UMR yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu UMR? Saya rasa tahu berapa gaji UMR saat ini. Gaji TKI Malaysia dengan gaji UMR sama aja. Cuma bedanya kalau kita kerja di UMR di Indonesia, mungkin kita memikirkan biaya transport, kontrakan, biaya makan ada di Indonesia dan di sini juga sama, tak ada yang berbeda. Malaysia memiliki gaji yang lebih tinggi karena bekerja di Malaysia itu tidak penuh 30 hari per bulan, dan mereka mempekerjakannya TKI di sini hanya 22 hari saja per bulan. Jadi lebih daripada 22 hari itu dibayar lembur. Dari lembur itulah kita mendapatkan uang yang lebih daripada gajinya sama aja pokok kita. Cara daftar kerja ke Malaysia, itu kita bisa datang langsung ke Depnaker daerah masing-masing, atau nanti ngajarin apa yang jawab. Saya secara pribadi saya akan share di bawah ini PT yang memberangkatkan saya datang ke Malaysia, yaitu di mana menurut saya PT itu adalah PT yang aman, karena PT itu memiliki izin dari PJT 3 TKI untuk memberangkatkan tenaga kerja dari Indonesia, yaitu utamanya dari Medan. Karena saya berasal dari Medan. Di sini saya mau berbagi juga manis pahit tinggal di Malaysia. Manis pahit tinggal di Malaysia, biasa dimanapun kita berada kita memiliki pengalaman manis dan juga pengalaman pahit ketika berada di. Belum itu kan lain lagi kalau mau tentang Malaysia cara untuk saya pengalaman manis bagi saya yaitu ketika saya datang ke negara ini, walaupun negara ini bukan negara saya sendiri, tapi saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sini karena Indonesia dengan Malaysia itu memiliki bahasa yang hampir sama, jadi tidak sulit untuk kita berkomunikasi untuk dengan orang-orang yang ada di sini. Pengalaman pahit saya yaitu jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga ini itu menjadi satu pengalaman pahit di saat keluarga kita mengadakan acara, kita tidak boleh berkumpul bersama saat hari-hari besar. Contohnya untuk saya Natal, Tahun Baru, di mana semua keluarga saya berkumpul, tapi saya tidak bisa berkumpul dengan mereka semua karena saya harus bekerja di sini. Karena di sini itu kalau kita ingin pulang ke negara kita harus meminta izin cuti. Jadi izin cuti itu kita kayak isi form, ataupun di sini bilang itu isi borang untuk bercuti ke kampung kita. Jika kalau kita diizinkan, baru kita pulang ke negara kita. Sebenarnya biaya pulang itu tidak mahal, tapi tidak setiap masa, tidak setiap tahun dalam acara perayaan kita belum bisa berkumpul dengan orang kita. Kerja apa sih di Malaysia? Sini saya akan berbagi pekerjaan saya di Malaysia, dan nanti saya akan berbagi sebagian pekerjaan saya di tempat saya bekerja. Jadi saya di sini bekerja di salah satu perusahaan elektronik di mana kami membuat dan memasang PCB, memasang komponen ke PCB. Jadi barang yang kami buat itu tidak seutuhnya menjadi barang yang jadi. Barang itu akan kami oper lagi ke perusahaan yang lain untuk menjadikan satu barang yang jadi utuh. Tapi intinya saya bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri, yaitu sehingga itu perusahaan elektronik, perusahaan yang
bergerak di bidang pembuatan pemasangan komponen ke PCB. Untuk orang-orang yang belajar elektronik semuanya tahulah tentang itu. Komponen apa sih? Apa sih komponen? Apa sih PCB? Tahu nggak, kita kan ada handphone, jadi di dalam handphone kita itu kan ada yang kalau kita buka itu ada yang warna hijau atau biru, jadi mereka kan ada mereka memasang kecil kayak pakai itu. Jadi kami baru kira begitu bagian pembuatan vacuum yang isap debu itu, yang remote control, bikin dalaman kapal, dalaman pesawat. Kami juga membuat itu, membuat hard disk, banyak lagi lah yang kami buat. Oke, sampai di sini dulu video saya untuk share kali ini. Terima kasih.